pose with the bands. Pose with the pose with the pose with the bands. Pose with the pose with the pose with the bands. Pose with the bands. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat? Alhamdulillah Sehat. Terima kasih atas kehadiran saudara semua pada rapat pada pagi hari ini. Pada rapat ini sangat penting karena kita akan membahas peluncuran produk baru yaitu Slim Tea. Sebelumnya saya ingin mengapresiasi kepada semua tim yang telah bekerja keras selama ini. Terima kasih atas apresiasi dan dedikasinya selama ini. Saya harap rapat ini berjalan dengan lancar, penuh kolaborasi dan menghasilkan keputusan yang terbaik. Baik, agenda rapat ini kita mulai dengan laporan persiapan peluncuran dari masing-masing departemen. Langsung saja kita mulai dari laporan Departemen Personalia. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah Ibu berikan. Di sini saya di bagian personalia akan menyampaikan beberapa hal terkait rekrutmen karyawan baru. Yang pertama adalah rekrutmen dan seleksi. Itu mengidentifikasi kebutuhan seperti menentukan kompetensi dan keahlian yang dibutuhkan dalam tim pengembangan produk Slim Tea, mulai dari ahli gizi dan herbalis. Terus menyusun deskripsi pekerjaan yang jelas untuk setiap posisi, mencari kandidat dengan mempertimbangkan kualitas diri, melakukan proses seleksi yang ketat seperti tes tertulis, wawancara, tes praktik agar kandidat yang terpilih itu memiliki kualifikasi yang sesuai dengan perusahaan kita. Dan yang kedua adalah pengembangan tim. Itu meliputi pelatihan dan pengembangan yang menyediakan pelatihan yang relevan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan karyawan, seperti pelatihan tentang pemilihan bahan alami yang berkualitas. Yang kedua adalah membangun tim, seperti memfasilitasi kegiatan tim building untuk meningkatkan kerjasama, komunikasi, dan semangat kerjasama. Yang terakhir adalah melakukan evaluasi kinerja secara berkala untuk mengukur kontribusi individu dan tim. Seperti itu. Jadi menambahkan bagaimana cara kita untuk menjamin kesehatan dan keselamatan teman kerja saat bekerja. Untuk hal itu, perusahaan akan menciptakan lingkungan kerja yang aman dan memenuhi standar operasional perusahaan. Itu mungkin dari saya sudah cukup. Selanjutnya kita ke Departemen Produksi. Terima kasih, saya sebagai bagian produksi akan membahas tentang proses produksi dalam launching produksi ini. Yang pertama dari riset dan pengembangan produk, itu formulasi produk yang menentukan resep bahan aktif dan komposisi produk dan memastikan bahan aman dan sesuai regulasi BPOM atau lembaga terkait. Kedua, uji stabilitas, melakukan pengujian untuk memastikan kualitas produk. Uji coba produksi, memastikan proses produksi berjalan dengan lancar. Yang kedua, ada persiapan produksi, pemilihan bahan baku, sertifikasi dan pengujian, penyediaan peralatan seperti mesin pengering, tank, pengemasan atau alat lainnya. Dan ada juga pembuatan produk, pencampuran bahan baku, bahan dicampur sesuai formulasi yang ditentukan, pemprosesan termasuk pengeringan, pemotongan atau pengemasan dalam kantong teh. Ada lagi pengendalian kualitas. Itu ada pemeriksaan produk, pengemasan ulang, dan pemeriksaan batch dengan mengontrol konsentrasi kualitas di setiap batch produk. Ada dukungan selama launching produksi tambahan, memastikan kapasitas produk cukup untuk memenuhi permintaan awal yang tinggi, dan proses feedback menerima masukan dari tim pemasaran dan konsumen. Jadi bisa dinamakan dalam tahapan quality control kan pastinya kita harus jaga kualitas produk kita itu bagaimana caranya. Terus memeriksakan ulang produk itu dan
cara pengemasan ulang, mengontrol konsentrasi kualitas di setiap batch produk ini. Cukup, ini cukup. Terima kasih. Selanjutnya kita ke departemen pemasaran. Selamat pagi semuanya. Terima kasih atas kesempatannya. Saya selaku manajer pemasaran akan menyampaikan target dan strategi pemasaran produk kita, yaitu SLINDI. Sebelum kita masuk ke pembahasan strategi yang akan kita terapkan, saya akan terlebih dahulu memaparkan tentang situasi pasar yang akan mempengaruhi pada pemasaran produk kita. Saat ini produk langsing memiliki banyak kompetitor di luar, tetapi masih ada peluang yang sangat besar untuk produk kita dengan cara menonjolkan keunggulan dari SLINDI seperti kandungan alaminya dan efektivitasnya yang sudah terbukti aman dan pastinya sudah teruji lab ataupun sudah berbadan BPOM. Tantangan utama kita dalam pemasaran produk kita kali ini adalah memastikan produk kita SLINDI untuk menjadi produk teh langsing sebagai pilihan utama di benak konsumen. Baik, selanjutnya saya akan masuk dalam pembahasan mengenai strategi yang akan kita terapkan. Strategi pertama pastinya kita akan melakukan riset pasar. Saat ini banyak sekali konsumen di luar sana yang menginginkan bentuk tubuh yang ideal dengan dibentuk beberapa produk yang membantu untuk membuat tubuh mereka menjadi ideal. Namun banyak juga produk di luar sana yang tidak aman dan juga tidak layak konsumsi sehingga berdampak buruk terhadap konsumen dan juga kesehatan konsumen. Maka dari itu produk yang akan kita pasarkan harus terbukti layak dan aman untuk dikonsumsi. Kami selaku pihak pemasaran telah mengidentifikasi target audiens kita adalah wanita usia 20 hingga 45 tahun, terutama wanita pencinta gaya hidup sehat dan peduli terhadap penampilan serta kesehatan mereka. Maka dari itu hal ini memungkinkan para wanita untuk maupun komunitas untuk mencari produk yang aman dan mudah digunakan serta memiliki harga yang terjangkau di pasaran. Selanjutnya banyaknya kompetitor di luar sana. Di luar sana banyak sekali kompetitor yang memasarkan juga produk langsing yang hampir sama 11-12 dengan produk kita. Kita dapat menerapkan studi kompetitor di sini dengan menganalisa dan mencari tahu tentang keunggulan kelemahan produk yang diproduksi oleh kompetitor sehingga akan menjadi bahan pengembangan evaluasi pada produk kita agar kita terus menonjol dan berkembang. Selanjutnya mengenai strategi pemasaran kita dapat menerapkan pemasaran melalui digital maupun non digital. Kita akan mengenalkan produk kita melalui media sosial dengan jangkauan audiens yang sangat luas. Kita juga menggunakan platform media sosial seperti Instagram, Facebook, TikTok maupun website untuk mempromosikan produk kita dengan membuat konten-konten menarik serta menampilkan testimoni pada pengguna dan tips kesehatan pada wanita. Selain itu, kita juga akan menerapkan promosi dengan menggunakan media iklan seperti iklan pada televisi, majalah untuk mempromosikan keunggulan tentang produk kita yaitu SLINDI dengan ketentuan iklan berbayar yang menonjolkan manfaat seperti kemampuan menurunkan berat badan dalam waktu tertentu sesuai dengan digunakan untuk wanita maupun pria. Kami juga akan menyediakan saluran distribusi ataupun kemitraan dengan distributor dan agen sehingga dapat membangun jaringan seluler reseller untuk memasarkan produk sistem kita agar terus berkembang. Produksi juga akan didistribusikan melalui retail dengan memasukkan produk kita ke dalam apotek, supermarket maupun toko kesehatan lainnya. Selain hal tersebut juga akan bekerja bekerjasama dengan konten kreator ataupun influencer di luar sana yang relevan dengan produk kesehatan kita. Selanjutnya kita juga akan menerapkan kampanye offline dengan mengadakan event ataupun seminar tentang gaya hidup sehat dengan sponsor utama yaitu produk kita SLINDI, produk kesehatan kita. Dengan hal itu juga akan memberikan sampling gratis untuk sampel saja di pusat kebugaran ataupun acara kesehatan itu yang akan membantu kita untuk memperkenalkan produk kita kepada audiens di luar sana. Baik, tadi merupakan strategi pemasaran dari saya dan juga tim pemasaran selaku pihak pemasaran. Ide dan masukan akan kami terima. Kita bersama-sama untuk menjadikan produksi diri kita sebagai produk nomor 1 untuk langsung terbaik di pasar. Terima kasih. Izin menyangga, dalam pemasaran produk ini target utamanya tadi adalah audiens wanita usia 20 sampai 45 tahun ya.
Bagaimana cara membangun kepercayaan konsumen tersebut? Baik Ibu, izin menjawab. Dalam membangun kepercayaan konsumen dalam kegiatan promosi ini, pastinya kita juga membangun kepercayaan pada konsumen dengan memberikan hal yang terbaik untuk konsumen sehingga dapat membangun citra produk kita di pasar bebas. Dalam pengembangan produk kita, pastinya kita akan memberikan kualitas, keamanan pada konsumen dengan proses pembuatan dari bahan alami dan aman yang telah disampaikan dari pihak produksi, serta tidak adanya efek samping yang berlebihan. Selanjutnya selain itu kita dapat mengembangkan produk kita dengan variasi produk yang lebih banyak seperti menawarkan berbagai variasi rasa atau formula agar menarik banyak konsumen yang tertarik pada produk kita. Terima kasih. Selanjutnya pada Departemen Keuangan, silakan. Baik, terima kasih untuk kesempatannya. Saya selaku manajer keuangan akan membacakan rincian anggaran untuk meluncurkan produk CND. Untuk yang pertama, biaya penelitian berupa pengujian, konsultasi ahli Indonesia atau ERTA, efektivitas produk dan sertifikat dari BPOM itu sebesar 80 juta. Untuk yang kedua, pembelian bahan baku sebesar 50 juta. Untuk yang ketiga, biaya desain kemasan, percetakan dan produksi kemasan sebesar 30 juta. Selanjutnya untuk alat dan mesin seperti mesin pengering, pengemasan dan pencampur bahan sebesar 100 juta. Lalu untuk pengeluaran biaya gaji karyawan itu sebesar 20 juta. Selanjutnya biaya pemasaran seperti pembuatan logo, desain, promosi dan konten iklan sebesar 15 juta. Lalu biaya distribusi sampel gratis ke konsumen atau toko itu sebesar 10 juta. Lalu biaya event peluncuran 20 juta. Selanjutnya biaya perizinan dan legalitas sebesar 15 juta. Sewa tempat produksi 25 juta. Transportasi untuk pengiriman barang ke distributor atau toko itu 10 juta. Total keseluruhannya yaitu 375 juta. Izin bertanya, bagaimana untuk anggaran cadangannya? Karena dalam produksi pasti akan ada biaya lain-lain. Nah, untuk hal itu bagaimana solusinya? Untuk biaya cadangan, kalau untuk jumlah 30 juta bagaimana? Menurut saya 30 juta itu kurang. Bagaimana kalau kita naikkan menjadi 50 juta? Jadi total keseluruhannya yaitu 435 juta. Baik, sudah. Terima kasih pada rekan-rekan semua yang telah hadir pada rapat pada pagi hari ini, yang telah meluangkan waktunya. Sekali lagi terima kasih atas partisipasi semua. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Semoga persiapan dapat berjalan dengan lancar dan semangat bekerja. Semoga produk kita sukses dalam peluncuran kali ini. Rapat ini resmi saya tutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.